Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Saiful Anam dari Laboratorium Komputer dan Sains Data Departemen Matematika Universitas Brawijaya. Kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu adalah tentang struktur perulangan. Adapun outline materi hari ini itu adalah struktur perulangan for to do, struktur perulangan while do. Yang pertama yang akan kita bahas adalah struktur perulangan for to do. Seringkali kita harus melakukan proses berulang-ulang. Salah satu contohnya kalau misalkan kita memiliki sejumlah proses sejumlah n, maka kita biasanya harus kita ulang-ulang dan kita tulis secara berulang-ulang. Dalam hal ini, struktur program mengizinkan proses perulangan sehingga proses program menjadi lebih ringkas, yaitu dengan menggunakan perintah for to do. Kita bisa melihat struktur dalam bentuk flowchart seperti yang ada pada layar. Kalau kita lihat bahwa di layar, proses itu akan dilakukan mulai dari I sama dengan 1, I sama dengan 2, sampai I sama dengan N, sehingga proses ini akan dilakukan sebanyak N kali. Kita juga bisa menuangkannya dalam bentuk pseudocode seperti yang ada pada layar. Di sini I dimulai 1 dan berakhir sampai N. Kemudian for itu selalu ditutup dengan N4 untuk membatasi sejauh mana proses itu dilakukan di dalam for. Sebagai contoh, buatlah flowchart dan pseudocode untuk mencetak bilangan 1 sampai N. Langkah pertama adalah kita harus memasukkan bilangan N itu sendiri. Selanjutnya kita harus melakukan proses perulangan, yaitu mulai dari I1. Ketika I-nya 1, maka akan mencetak bilangan 1. Kemudian I ini akan bertambah lagi menjadi 2, sehingga akan dilakukan proses pencetakan 2. Kemudian I-nya akan bertambah jadi 3, kemudian dicetaklah 3. Hal ini akan dilakukan secara terus-menerus sampai I sama dengan N, sehingga kita bisa mencetak bilangan 1 sampai N. Begitu juga representasinya dalam bentuk flowchart. Kita bisa lihat perulangan mulai dari 1 sampai N. Contoh yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan suatu bilangan mulai dari 1 sampai N. Kita bisa lihat representasinya, Y itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai ditambah N. Perlu diketahui bahwa proses penjumlahan itu memiliki elemen identitas adalah 0. Sehingga kita bisa menggunakan penjumlahan berulang-ulang di sini, yaitu mulai dari Y-nya 0. Kemudian setelah Y-nya 0 diberi nilai awal 0, selanjutnya adalah Y-nya ditambah 1, kemudian Y-nya ditambah 2, Y-nya ditambah 3, kemudian Y-nya ditambah 4, dan terakhir Y-nya ditambah N. Kalau kita lihat, ini ada keteraturan proses, yaitu adalah Y ditambah suatu bilangan, yaitu 1, 2, 3, dan N, sampai N. Kalau kita lihat 1, 2, 3, dan N, ini merupakan indeks dari perulangan. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa Y tambah 1, Y tambah 2, Y tambah 3, sampai Y tambah N itu sebagai Y tambah I. Sehingga kita bisa mendapatkan pseudocode seperti yang ada pada layar. Kita lihat penyelesaian ini mulai dari memasukkan nilai N, kemudian kita memberi nilai awal Y-nya sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita mengulangi proses I sama dengan 1 sampai N, yaitu proses menjumlahkan Y sama dengan Y plus I. Setelah sejumlah proses berakhir, maka langkah selanjutnya adalah mencetak hasilnya, yaitu mencetak nilai Y yang merupakan penjumlahan bilangan 1 sampai N. Langkah selanjutnya kita akan membahas terkait dengan struktur perulangan while do. Di dalam struktur perulangan while do diawali dengan kata while, kemudian kondisi, kemudian do, dan selanjutnya adalah di tengah-tengahnya adalah proses yang dilakukan di dalam perulangan tersebut. Kemudian untuk mengakhiri proses while ini ditutup dengan end while. Ini adalah struktur flowchart yang ada pada while do. Kalau kita lihat di situ ada cek kondisi. Ketika kondisinya terpenuhi, maka yang dilakukan adalah melakukan proses. Dan selama kondisi ini terpenuhi, proses ini akan terus berulang dilakukan. Ketika kondisinya tidak terpenuhi, maka prosesnya adalah berakhir. Artinya apa? Perulangan itu sudah dihentikan. Contoh yang ketiga, ini adalah buatlah pseudocode untuk memasukkan bilangan.
Jika bilangan tidak sama dengan 0, maka akan diminta untuk memasukkan bilangan lagi. Sebagai contoh, kalau kita lihat kita memasukkan angka 6. 6 ini tidak 0 sehingga kita diminta untuk memasukkan angka yang baru. Kita masukkan 7. Kemudian kita masukkan 5. Kemudian terakhir kita masukkan 0. Ketika kita masukkan 0, maka di sini kondisi pada while sudah tidak terpenuhi sehingga program berakhir. Kemudian perlu diketahui, perlu di sini diberikan nilai awal. Ya, di sini diberi nilai awal I sama dengan 1. Tujuannya apa? Supaya di sini bisa masuk perulangan. Kalau kita tidak memberikan nilai awal, maka while ini tidak pernah dijalankan. Ya, sehingga seringkali kita membutuhkan yang namanya inisialisasi suatu parameter atau variabel agar program tersebut bisa berjalan. Langkah berikutnya adalah contoh berikutnya adalah kita akan membahas bagaimana membuat flowchart dan pseudocode untuk mencetak n bilangan asli yang pertama. Ya, kita lihat di sini bilangannya seperti ini flowchartnya, mulai dengan memasukkan nilai n, kemudian kita memberi nilai awal i sama dengan 1, kemudian ketika i kurang dari sama dengan n, maka kita mencetak nilai i-nya, kemudian i-nya akan kita tambah. Jadi yang awalnya I-nya bernilai 1, maka I ini akan bertambah menjadi 2. Kemudian kita cek kondisinya, apakah masih kurang dari sama dengan N. Ketika iya, maka di sini yang dilakukan adalah mencetak nilai I-nya. Kemudian kita selanjutnya adalah menambahkan nilai I. Dan ini akan terus dilakukan secara berulang, menambahkan nilai I dengan 1 sampai kondisinya tidak terpenuhi ketika I-nya sudah tidak kurang dari sama dengan N. Sehingga kita bisa menghasilkan angka ketika n-nya 4 itu adalah angkanya 1, 2, 3, 4. Ketika kita sudah mencetak angka 4, maka i-nya itu akan ditambah dengan 1 lagi, yaitu i sama dengan i plus 1 jadi 5, sehingga kondisi dari i kurang dari sama dengan n sudah tidak terpenuhi sehingga program berakhir. Contoh yang berikutnya itu adalah buatlah flowchart dan pseudocode untuk mencetak n barisan bilangan, ya, seperti yang ada pada layar, yaitu mulai dari angka 1, kemudian min 2, 3, min 4, dan seterusnya. Kalau kita lihat, barisan bilangan ini memiliki keteraturan. Ketika posisinya di posisi ganjil, itu mencetak bilangan positif. Ketika di posisi genap, mencetak bilangan negatif. Sehingga di sini kita bisa menggunakan yang namanya perulangan yang di dalamnya ada kondisional. Sehingga kita harus menanyakan posisinya. Apakah posisinya adalah di posisi genap atau di posisi ganjil? Ketika di posisi genap, maka kita harus pencetakannya adalah bilangan negatif. Ya, kita bisa lihat jawabannya yang ada pada layar. Kita mulai dengan start, kemudian memasukkan nilai n, kemudian kita beri nilai awal adalah s sama dengan 1. S ini adalah menunjukkan sukunya atau urutan dari indeks dari suku. Ketika S-nya 1 itu menunjukkan adalah posisi pertama, ketika S-nya 2 adalah posisi kedua, dan seterusnya. Selanjutnya kita harus cek kondisinya, apakah S kalau di mode 2 itu adalah sama dengan 0. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi S tadi di posisi genap atau di posisi ganjil. Ketika posisinya adalah posisi genap, maka yang dicetak adalah sukunya diberi nilai negatif, yaitu min S. Ketika di posisi ganjil, maka suku adalah sama dengan S. Kemudian kita lakukan pencetakan nilai sukunya. Ya. Selanjutnya kita menaikkan indeksnya, yaitu S sama dengan S plus 1. Dan ini akan dilakukan secara terus-menerus sampai n bilangan tercetak. Ya. Kita bisa melihat pseudocode-nya yang ada pada layar di samping. Contoh yang berikutnya adalah buatlah flowchart untuk menghitung deret bilangan sebagai berikut. Ya. Kalau kita lihat di sini kita bisa memiliki bilangan 1, 2, 3 sampai n, sehingga kita bisa menuliskannya sebagai y sama dengan 0, kemudian y sama dengan plus 1, y sama dengan plus 2, dan seterusnya. Ini caranya sama dengan contoh yang sebelumnya kita bahas, tetapi kita menggunakan while di sini. Perlu diketahui bahwa pada for
di sini tidak diberikan nilai awal S-nya, tetapi kalau di sini kita harus memberikan nilai awal yaitu S sama dengan 1 ya. Selanjutnya kita harus menghitung nilai Y-nya, yaitu Y sama dengan Y plus S. Kemudian kita harus menambahkan nilai S-nya, yaitu S plus 1 untuk ke suku berikutnya. Selanjutnya kita harus menghitung lagi Y sama dengan Y plus S. Dan seterusnya sampai ini dilakukan sampai N kali. Sehingga kita bisa mendapatkan penjumlahan 1 tambah 2, 3, dan seterusnya sampai tambah N. Ini adalah contoh dari flowchartnya. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang berikutnya, yaitu contoh 7. Pada contoh 7 akan diberikan contoh pseudocode untuk mencetak bilangan secara menurun, yaitu mulai dari N, N-1, N-2 sampai 1. Di dalam menyelesaikan permasalahan ini kita perlu memasukkan nilai N. Selanjutnya N tersebut akan berkurang secara gradual satu-satu ya. Kalau kita lihat di sini kita bisa mendapatkan rumus bahwa suku itu adalah N ditambah 1 min I. Ketika sukunya sama dengan I-nya sama dengan 1, maka kita bisa mendapatkan suku barisan tersebut adalah N. Kemudian ketika I-nya naik menjadi 2, maka kita bisa mendapatkan suku adalah N-1. Dan selanjutnya akan terus sampai sukunya adalah suku ke N. Ketika suku ke N, yang kita dapatkan adalah nilai sukunya adalah sama dengan 1. Dengan berakhirnya contoh 7, maka berakhir pula untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.